Halo guys, welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini sebelum aku mulai ke pembahasan kita sesuai tema hari ini, aku bakalan kenalin diri aku terlebih dahulu. Nama aku Roslikawati dari Prodi Pengelolaan Konvensi dan Acara di Politeknik Pariwisata Prima Internasional Kota Cirebon. Nah, dalam video kali ini aku bakal ngebahas tuntas tentang apa sih itu MICE dan gimana sih peluang kerjanya dan apa aja yang kita dapetin dari mempelajari tentang event organizer. Before we talk too much about MICE, jadi aku mau kasih sedikit gambaran tentang dasar-dasar dari MICE sendiri. Ya, jadi MICE itu berada di bawah penanganan Kementerian Pariwisata. Karena gampangnya gini, anggaplah bidang yang kita lagi omongin ini adalah bidang yang berkutat di seputar event organizer atau event management. Dan MICE ini merupakan bidang event management yang lebih fokus sama event-event yang mewadahi pertemuan atau perkumpulan banyak orang yang berskala besar untuk kemudian mencapai satu kepentingan bersama. Nah, kalau event skala besar ini kan diadain di sebuah negara dan mengundang banyak tamu atau partisipan kan. Nah, tentunya ini membuat pariwisatanya juga semakin berkembang dong. Oke, daripada berlama-lama, kita langsung aja ke inti videonya. Nah, jadi MICE ini terdiri dari 4 huruf, yaitu M, I, C, dan E. M sendiri berarti meeting, I sendiri berarti insentif, C artinya conference, dan E itu exhibition. Aku bakalan kupas satu persatu apa sih itu pengertian dari keempatnya ini. Yang pertama adalah meeting. Meeting itu adalah istilah bahasa Inggris yang berarti rapat, pertemuan, atau persidangan. Nah, menurut Casserole pada tahun 2004 mengatakan bahwa meeting itu adalah suatu pertemuan atau persidangan yang diselenggarakan oleh kelompok orang yang tergabung dalam asosiasi, perkumpulan, atau perserikatan dengan tujuan mengembangkan profesionalisme, peningkatan sumber daya manusia, menggalang kerjasama anggota dan pengurus, menyebarluaskan informasi terbaru, publikasi, dan juga hubungan kepada masyarakatnya. Yang kedua adalah insentif, atau insentif itu mengandung pengertian bahwa kegiatan yang diadakan oleh sebuah perusahaan untuk organisasi. Tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuan dari insentif ini adalah untuk memberikan apresiasi untuk para karyawan dan rekan kerja yang biasa diadakan di luar kantor ataupun berupa sebuah perjalanan. Nah, pendapat lain menurut Casserole yang dikemukakan pada tahun 2004 mengatakan bahwa insentif itu merupakan hadiah atau penghargaan yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada karyawan ataupun kepada konsumennya. Bentuknya itu bisa berupa uang, paket wisata, ataupun suatu barang. Nah, untuk lebih spesifiknya, tujuan dari insentif ini dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama, keuntungan bagi perusahaannya. Dilakukannya insentif ini adalah untuk membuat karyawan itu bekerja lebih semangat dan cepat, bekerja lebih disiplin, dan juga bekerja lebih kreatif. Sedangkan untuk karyawannya sendiri adalah standar prestasi dapat diukur secara kuantitatif. Standar prestasi di atas dapat digunakan sebagai dasar pembelian balas jasa yang diukur dalam bentuk uang, dan juga karyawan harus lebih giat agar dapat menerima uang yang lebih besar. Jadi buat kalian-kalian nih nanti yang kalau udah kita udah kerja atau kita udah berada di suatu perusahaan, kita harus memberikan effort yang lebih agar nanti insentifnya itu semakin tinggi. Jadi kita kalau misalkan kita punya lebih berkontribusi dalam sebuah perusahaan, itu perusahaannya itu sendiri bakalan ngasih feedback atau penghargaan gitu loh, penghargaan ke kitanya juga berupa insentif ini. Yang ketiga, C atau conference atau konferensi. Nah, si konferensi ini itu sama artinya dengan yang meeting tadi. Maka secara teknis, akronim MICE sesungguhnya adalah istilah yang memudahkan orang mengingatnya bahwa kegiatan-kegiatan yang dimaksud sebagai perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan sebuah meeting, insentif, conference, dan exhibition itu memang pada hakikatnya merupakan sarana yang sekaligus adalah produk paket-paket wisata yang siap dipasarkan. Yang terakhir atau yang keempat adalah exhibition. Nah, exhibition ini merupakan sebuah pameran
yang kegiatannya ini diadakan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang berhubungan dengan penyelenggaraan konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata. Exhibition ini sudah termasuk dalam bisnis wisata konvensi. Contohnya kegiatan exhibition itu seperti apa sih dan apa aja? Nah, kegiatan exhibition itu contohnya seperti kompetisi, seminar, workshop, dan juga expo. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, lulusan dari prodi itu seperti apa sih, dan kita nanti kerjanya di mana dan mau jadi apa? Lulusan dari prodi ini tuh dapat berkarir di bidang event planner, event marketing, brand activation agency, event consultant, event konseptor, atau dalam suatu MICE-nya itu sendiri ya, yang tadi udah aku bilang, meetings, incentive, convention, and exhibition, atau di government MICE organizer atau yang lain-lain. Intinya ya, MICE itu walaupun judulnya berkutat sama event, tapi jangan dianggap remeh atau dianggap sebelah mata gitu, karena biarpun ada yang bilang kalau urusan event organizer atau event management itu bisa dipelajari secara otodidak, tapi kalau kamu berkuliah di jurusan MICE itu, kamu bisa dapat nilai plus untuk diri kamu. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Siapa sih yang cocok kuliah di jurusan MICE ini? Pastinya mereka yang cocok kuliah di jurusan ini adalah mereka yang suka sama segala hal di balik anggaran sebuah event. Dan mereka-mereka yang terjun dalam jurusan ini adalah mereka yang gampang bersosialisasi, berbaur, maksud aku, bekerja sama dalam sebuah tim, dan juga tentunya harus percaya diri. Kalau emang mau kuliah di MICE ya harus tahu dulu gitu medannya MICE itu seperti apa, dan passion kamu itu ada di mana dan bagaimana. Karena kalau enggak ya bakal berat banget sih ngejalaninnya, bukan? Dan orang-orang yang berani memutuskan untuk ambil jurusan ini adalah mereka yang tahan banting, siap capek, dan emang suka banget sama bidangnya gitu. Kalau emang nggak ada sama sekali kriteria diri kamu dalam hal ini ya, be better ya you do not choose this study program sih gitu. Karena emang kalau misalkan emang bukan passionnya kita, bukan kemauan kita, ya jangan pilih MICE. Jangan sampai nanti kamu udah pilih dan ngerasa kayak gue tuh salah jurusan gitu. Atau emang yang kayak aku mau masuk MICE gitu, tapi aku berusaha buat bisa masuk jadi salah satu kriteria yang aku sebutin tadi. Ya it's okay, nggak apa-apa, you have the right to try gitu. Kamu punya hak buat mencoba, dan ya well, jadilah orang yang tahan banting dan bisa bergaul dengan siapa aja dan di mana aja. Mengingat MICE itu bakalan berkembang selama beberapa tahun ke depan, nggak ada salahnya juga kan kita berusaha keras buat cocok dan pilih jurusan ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kuliah di jurusan MICE itu pusing atau asik sih? Nah, kalau pengalaman aku sendiri selama aku kuliah di jurusan ini, kan aku udah masuk ke semester 2 kan ya, jadi aku ngerasa kayak jurusan ini emang bener-bener passion aku gitu. Kayak ya udah, aku bener-bener suka banget dan ngejalannya tuh enjoy banget gitu. Jadi kayak emang gak ada beban sama sebenarnya, kayak bener-bener enjoy banget. Walaupun awalnya tuh aku emang sempet ragu gitu sih, karena gak pernah terfikirkan sedikit pun aku bakalan ngambil di jurusan ini gitu loh. Jadi karena emang aku udah nyaman banget sama anak-anaknya, sama dosen-dosennya juga, terus sama lingkungan kampusnya juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu, ngejalannya tuh enjoy banget, mulai dari pelajarannya, terus mulai dari keseharian aku, walaupun emang sekarang lagi daring juga kan ya, tapi bener-bener kayak sudah menemukan passion aku ternyata di sini ya gitu loh. Jadi ya kalau ditanya asik atau enggak, asik banget sih. Pertanyaan selanjutnya adalah tentang suka dan duka kuliah di jurusan MICE. Kalau suka dan dukanya, aku bahas dari sukanya dulu ya. Mungkin sukanya aku nyaman sih sama teman-teman gitu, sama pelajarannya, sama dosen-dosennya juga. Untuk selama aku kuliah sampai di semester 2 ini tuh aku benar-benar kayak nggak ngerasain beban sedikit pun gitu loh kuliah di jurusan ini. Karena emang ya pertama nggak ada hitung-hitungan juga kan, terus kayak ya udah asik aja gitu belajarnya. Dosen-dosennya pun sama, teman-temannya juga mendukung aku buat
semangat untuk kuliah gitu. Kalau untuk dukanya sendiri mungkin karena dalam pandemi kayak gini jadi kita semua harus belajar secara daring. Nah ini sih yang bikin dukanya gitu, jarang ketemu sama teman-teman, terus jarang interaksi langsung, terus kadang suka miscommunication gitu sama teman, sama dosen dan lain sebagainya, communication tentang tugas, tentang diskusi dan lain sebagainya gitu. Jadi kadang ya emang mengganggu sedikit sih. Mungkin dukanya cuman itu aja kali ya. Kalau kalian penasaran aku kuliah di mana, kayak yang tadi udah aku sebutin di awal video, aku kuliah di Politeknik Pariwisata Primer Internasional Kota Cirebon. Jadi ini emang jurusan MAIS ini adalah jurusan pertama yang ada di kampus aku gitu. Jadi aku emang angkatan pertama di kampus aku. Emang agak sedikit susah juga sih ya gitu untuk bisa dapat pelajaran banyak dari kakak tingkat, karena emang kan di jurusan lain itu kakak tingkatnya itu udah banyak gitu, sedangkan di jurusan aku adalah pionir atau pelopornya gitu loh. Jadi ya sebisa mungkin untuk bisa membangkitkan MAIS Politeknik Pariwisata Primer Internasional itu menjadi angkatan yang bisa membawahi untuk nanti kedepannya bisa lebih baik gitu loh. Jadi itu adalah tugas dan tanggung jawab kita MAIS Poltekpar untuk bisa mengangkat derajatnya MAIS supaya lebih baik lagi. Oke, jadi kesimpulan dari video aku hari ini dengan tema MAIS yang aku bawain, aku mau kasih tahu ke kalian, mau jurusan apapun yang kalian ambil, selama memang itu adalah passion kalian, selama itu adalah emang jalan terbaik buat kalian, memang udah jadi pilihan kalian, ya semangat, jangan putus asa untuk menggapai apapun yang kalian mau buat gapai cita-cita kalian. Intinya semangat terus buat kalian yang lagi berjuang untuk dapetin perguruan tinggi yang kalian ingin. Semoga kita semua diberikan kelancaran untuk apa yang kita rencanakan dan kita usahakan. Oke, makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Bermanfaat untuk kalian. See you next time. Bye.